Makanya saya bingung, kok Pariaji berani sekali bikin minyak urapan? Siapa yang suruh dia? Wah, ternyata pendeta yang satu ini sudah menjadi kebiasaan bagi dia ketika dia berkhotbah untuk mengoreksi sebuah ajaran. Tidak segan-segan dia menyebut nama pendeta yang ia koreksi kemarin, pendeta Dauton Yandi Simon. Ternyata ada juga ya, ini mungkin video yang sudah lama. Dia mengoreksi berkaitan dengan minyak urapan dan dengan tidak segan-segan menyebut nama pendeta almarhum Pariaji. Sebenarnya ini sesuatu hal yang sangat-sangat tidak etis dilakukan dalam sebuah khotbah. Dan seharusnya ketika Anda berkhotbah, yang perlu Anda lakukan bahkan ketika ingin mengoreksi sebuah ajaran yang dilakukan oleh seorang pendeta, dengan hanya Anda mengoreksi ajaran tersebut, orang-orang atau jemaat yang mendengarkan Anda itu sudah tahu siapa pendeta yang sementara Anda koreksi tanpa Anda menyebut nama pendeta tersebut. Sehingga tentunya engkau tidak akan menyerang pribadi, karena kalau sebut nama sudah itu berkaitan dengan pribadi. Tetapi kalau engkau hanya mengoreksi ajaran, engkau terbebas dari yang namanya mengoreksi pribadi orang tersebut. Sebab yang keliru adalah ajarannya, sehingga tidak penting namanya disebutkan di dalam sebuah khotbah untuk mengoreksi ajaran tersebut. Untuk Pastor Ungke ya, PS ini apa? PS Ungke ya, yang mengkritisi pendeta Mel Atok karena menyebut nama. PS Ungke menilai PS Mel Atok tidak etis karena mengkritisi dengan menyebut nama Pariaji. Padahal Anda sendiri sedang menunjukkan dengan terang-terangan wajah pendeta Mel Atok dan menulis namanya, membiarkan ada namanya di video Anda, dan Anda mencap dia tidak etis. Bukankah ini berarti Anda juga tidak etis? Di sisi lain ya, soal etis dan tidak etis, dari mana Anda mendapat ukuran bahwa menyebut nama dalam mengkritisi itu enggak etis? Ukuran etika mana yang kau pakai? Etika umum atau etika Kristen? Tidak menyebut nama seseorang saat melakukan kritikan bukanlah sesuatu yang beretika secara absolut, karena dari sisi orang yang dikritik tidak ingin nama disebut, tapi publik dan sosial cenderung untuk menginginkan ada transparansi dalam argumentasi. Seandainya tidak boleh menyebut nama itu mutlak, apakah bisa Ade Armando dikatakan tidak beretika atau tidak etis karena sering menyebut nama Anies? Tentu nggak mungkin. Bang Ade Armando, Denny Siregar, mereka tentu paham apa itu etika umum. Dari sisi Kristen, Paulus mengkritik Petrus di depan banyak orang secara terang-terangan. Dan ada lagi surat di mana Paulus menyebut nama orang-orang yang telah menyimpang dari Injil. So, berkaitan dengan menyebut nama seseorang saat kita mengkritisi atau menyatakan kesalahan, itu nggak mutlak salah, nggak mutlak nggak beretika. Memang hukum di negara ini melarang kita menyebut nama berkaitan dengan pencemaran nama baik. Tetapi itu jika kita mengujar kebencian atau menuduhkan sesuatu hal yang tidak benar atau fitnah. Memang aturan ini agak berat sebelah, karena meskipun apa yang dituduhkan itu benar, tapi tetap orang yang tersinggung bisa melapor, karena ukuran tendensinya adalah pada perasaan pribadi. Dan ingat, kita orang Kristen tidak sepenuh-penuhnya bergantung pada hukum yang dibuat oleh manusia. Ada firman Tuhan yang harus menjadi tolak ukur paling utama bagi kita. Terkait undang-undang ITE, ya aturan ini terus berusaha direvisi kan, karena sangat banyak mencobloskan orang ke penjara bukan karena dia salah sebenarnya. Dia menyampaikan yang benar hanya karena orang tersinggung dengan perkataan dia. Kita negara bebas berpendapat, kok bisa kita itu dilarang untuk memberi pendapat, mengkritisi? Makanya aturan ini menjadi delik aduan. Hanya yang tersinggung, yang bersangkutan langsung yang bisa melapor, nggak bisa diwakilkan. Tapi sekali lagi, apakah kita orang Kristen semata-mata harus tunduk pada aturan yang dibuat seperti itu? Bagaimana dengan firman Tuhan yang mengatakan teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi? Nyatakanlah apa yang salah dan tegurlah dalam segala kesabaran dan pengajaran. Bahkan dalam kitab Wahyu, Allah berfirman kepada jemaat di Efesus sambil menyebut nama orangnya, memberitahukan bahwa dia bidat. So, PS Ungke, jangan memasang jerat untuk menjerat orang lain, tapi kemudian kamu sendiri masuk ke dalam jerat itu. Sesama orang Kristen saling kritik dan tegur secara terbuka atas pengajaran yang salah
yang sudah disebarkan secara terbuka itu bukanlah hal yang salah, malahan itu berguna dua kali. Berguna pertama kali adalah berguna untuk si penyesat supaya dia sadar bahwa dia ditegur langsung secara umum. Itu kemudian akan menuntut dia melakukan klarifikasi atau sanggahan, atau kalau memang sadar dia salah bisa melakukan permohonan maaf dan membuang ajaran sesatnya. Itu guna pertama. Guna kedua adalah orang-orang yang mendengar itu langsung tahu dengan pasti siapa yang bersangkutan dan tidak menduga-duga, yang berpotensi kemudian membuat orang akhirnya memikirkan nama orang lain yang jatuhnya sudah berprasangka buruk, ya. Karena belum tentu dalam semua jemaat yang mendengar ketika dia nggak sebut nama itu langsung mengetahui, oh orang ini maksudnya. Nggak tentu. Dan gunanya juga adalah pendeta Mel Atok tidak menjadi orang yang berpura-pura atau menjadi munafik di hadapan jemaat, berkhotbah dengan tidak jujur di hadapan Tuhan. Dilemanya adalah, masa kita mau menjaga nama baik seseorang yang telah terang-terangan melakukan penyesatan di dalam masyarakat, tapi kita nggak menjaga perasaan dari Tuhan yang telah terluka karena domba-dombanya disesatkan oleh orang tersebut? Nah, jadi bro, sebenarnya bro itu harus setuju dengan Pak Mel Atok dengan berkata begini. Makanya kalau tidak mau dikritisi, jangan membawa ajaran yang tidak alkitabiah di depan umum, termasuk di medsos. Kalau berani membawa pemahaman sendiri di depan umum yang menyeleweng dari Alkitab secara terbuka, harus berani juga dikritik secara terbuka. Sekian video saya teman-teman, Tuhan memberkati.